Ya, sekarang menjadi terbukti bahwa hinaan Megawati Soekarno Putri mengatakan kalau Pak Jokowi itu ngono lo tanpa PDIP, kasihan dah lo. Dan sekarang menjadi fakta bahwa PDIP tanpa Jokowi akhirnya ya bukan siapa-siapa. Ya, dan inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri yang menghina Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Dan akhirnya tidak terbantahkan, PDIP tanpa Jokowi rontok, Pilpres keok dan Pilkada pun keok. Itulah nasib PDIP yang terlalu sombong dan jumawa merendahkan Presiden Joko Widodo. Apa merahnya partai bisa redup gitu Mas, bisa pudar dengan sosok Jokowi efek itu? Faktor di kandang banteng kan bukan, ya? Dan bukan suatu basis wilayah yang main-main ini Mas. Dan pertama memang ini kali pertama PDI Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Itu dia. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang. Misalnya Pak Bibit diusung oleh PDI Perjuangan menang. Di periode kedua Pak Bibit itu diusunglah namanya Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan. Waktu itu elektabilitasnya di bawah, tapi mengejar karena kekuatan partai. Gitu. Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranowo 2013-2018. Jadi ini pengalaman pertama PDI Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Kemudian tetapi bukan pengalaman pertama buat PDI Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 Maret. Ya, Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah, tapi setelah berduet dengan Gibran terpatahkan. Itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kemenangan besar Jokowi dan koalisinya di hampir seluruh wilayah strategis Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara hingga Banten menorehkan sejarah baru. Ironisnya hanya Jakarta yang tak berhasil dikuasai. Namun perhatian terbesar tertuju pada Jawa Tengah yang selama ini diagung-agungkan sebagai kandang banteng PDIP. Dan kini kandang itu tak lagi mampu bertahan. Bu Megawati seperti biasa tak menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari pengaruh bansos hingga campur tangan aparat. Kambing hitam silih berganti dituding sebagai penyebab tumbangnya PDIP di daerah yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan partai. Namun, pertanyaan besar justru menggelitik. Apakah kekalahan ini semata soal pengaruh pihak luar atau ada yang salah dalam tubuh PDIP sendiri? Hasto, Dedi, dan kroninya pun ikut bersuara. Mereka menyebut kemenangan ini tak lepas dari peran Partai Coklat. Tanpa sadar, narasi ini malah menunjukkan bahwa partai mereka sendiri tak lagi solid. Sebuah ironi, bukan? Ketika dulu menguasai panggung, mereka menyebut kemenangan adalah cerminan kehendak rakyat. Kini, saat takluk, justru rakyat dianggap korban mobilisasi kekuatan tertentu. Jadi yang benar itu apa? Lalu ada Jokowi, tokoh yang tetap tenang seperti biasa. Seakan-akan kekalahan PDIP di Jawa Tengah bukan soal besar. Tapi jangan salah, peran Jokowi dalam dinamika politik ini justru yang paling signifikan. Dengan popularitas dan tingkat kepuasan publik yang melambung tinggi, Jokowi memainkan perannya sebagai kingmaker dengan cara yang elegan atau licin, tergantung dari mana Anda melihat. Belusukan ke sana-sini, Jokowi mendukung Lutfi dan Yasin secara terselubung. Tanpa pernyataan resmi yang mengguncang, cukup dengan gestur dan kehadirannya, ia mampu menggerakkan simpati massa. Sebuah permainan politik yang begitu cerdas. PDIP mungkin masih mengandalkan nostalgia kekuasaan masa lalu, tetapi Jokowi membuktikan bahwa kekuatan lapangan lebih penting daripada sekadar klaim simbolik. Kekalahan PDIP di Jawa Tengah adalah lebih dari sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa politik berbasis simbol, seperti kandang banteng, tak lagi relevan dalam konteks politik modern. Publik sudah lelah dengan retorika tanpa substansi. Kekalahan ini menunjukkan bahwa bahkan di basis terkuat sekalipun, rakyat bisa berubah pikiran jika mereka merasa kecewa atau bosan. PDIP selama ini mengandalkan sejarah dan kejayaan masa lalu. Tetapi lupa bahwa politik bukan hanya tentang siapa yang dulu menang, tetapi siapa yang mampu bertahan di masa kini. Bahkan klaim ideologi yang mereka pegang seakan tergerus oleh pragmatisme yang justru lebih dikuasai Jokowi. Ini seperti melihat banteng perkasa yang jatuh karena salah strategi.
sementara kuda hitam dengan cerdas memanfaatkan momentum. Jangan songong kalau kalah. Dan di sini pelajaran politik terbesar muncul. Kalah bukan hanya soal angka, tetapi juga sikap. Saat Bu Mega dan elit PDIP sibuk mencari kambing hitam, publik justru melihat mereka seperti anak kecil yang tak siap menerima kekalahan. Perdebatan di layar kaca menjadi ajang sandiwara politik yang lebih mirip reality show daripada diskusi berkelas. Sebuah ironi, mengingat PDIP kerap mengklaim sebagai partai yang besar dan matang. Tentu kalah memang berat, tapi apakah tidak lebih baik jika mereka bercermin dan bertanya, mengapa rakyat, bahkan di basis terkuat mereka, mulai berpaling? Di Jawa Tengah, Jokowi membuktikan bahwa politik bukan lagi tentang partai, tetapi tentang kepercayaan publik. PDIP terlalu lama mengandalkan klaim bahwa rakyat akan setia tanpa syarat. Mereka lupa bahwa loyalitas politik harus dirawat, bukan dimanfaatkan terus-menerus. Belusukan Jokowi adalah simbol bahwa rakyat ingin figur yang terjun langsung, bukan sekadar mengandalkan nostalgia. Dan kemenangan Lutfi serta Yasin menjadi bukti bahwa rakyat tak peduli seberapa besar simbol partai, selama figur yang mereka pilih mampu meyakinkan dengan aksi nyata. Drama politik 2024 ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, politik berbasis simbol sudah usang. Kedua, rakyat semakin kritis meski masih terjebak dalam permainan kekuatan besar. Dan ketiga, kekalahan harusnya menjadi momen introspeksi, bukan sekadar mencari alasan. Namun, tentu saja, ini politik. Di balik setiap kekalahan, selalu ada kambing hitam. Dan di balik setiap kemenangan, selalu ada klaim kesuksesan. Jadi, apakah kita benar-benar melihat perubahan? Atau hanya permainan lama dengan wajah baru? Jawabannya ada di tangan rakyat. Tapi, apakah mereka masih percaya bahwa suara mereka benar-benar punya arti? Atau ini hanya sekadar ilusi dari demokrasi yang perlahan kehilangan jiwa? Kekalahan memang menyakitkan, tetapi respons terhadap kekalahan seringkali lebih mencerminkan karakter seseorang ketimbang kemenangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bambang Pacul adalah merupakan tokoh senior PDIP di mana dia mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah orang baik. Jangan sekali-kali melawan orang baik karena tidak akan menang melawan orang baik, dan Pak Jokowi diidentikan dengan kata orang baik. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kok, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi, Pak. Jangan serang Jokowi, rugi, Pak. Jangan serang Jokowi, rugi, Pak. Ya, game over kandang banteng di Jawa Tengah digulung oleh Pak Joko Widodo. Ya, pada kenyataannya PDIP tanpa Jokowi, akhirnya PDIP tumbang di Jawa Tengah. Viral di media sosial. Masih ingatkah kalian ketika Jokowi disebut oleh Megawati tanpa PDIP bukan apa-apa? Akan tetapi Pak Jokowi diam dan tersenyum. Sekarang Pak Jokowi membuktikan di pilkada serentak ini. Ternyata Banteng bukan apa-apa tanpa Pak Jokowi. Bahkan Jawa Tengah yang disebut kandang banteng bisa kalah dengan caleg jagoan Pak Jokowi. Gimana menurut kalian, guys? Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Apakah akan tidak tahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini karena kami mengenal Pak Aswarana sejak lama. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah.
Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi Eliksen ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, mau PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat, bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan, nggak usah. Kandang banteng jebol, Rambo diseleding Lutfi, Jokowi menang telak ungguli Mega. Kamu wajib tahu hasil hitung cepat menampilkan jika Ahmad Lutfi unggul dibandingkan Andika Perkasa. Warga Jateng ternyata lebih suka mengikuti Jokowi dibandingkan Mega. Jelas Jateng sebagai kandang banteng kalah telak untuk kedua kalinya. Kali ini kandang banteng benar-benar jebol.